Oke, rencana kula nemenin jenengan. Namanya Pak? Nama saya Gemirlang Faruna Supriyanto selaku Ketua Festival Kota Gajah Mada edisi ke-11. Jadi tujuan kami melaksanakan Festival Kota Gajah Mada ini untuk memperkenalkan, yang pertama memperkenalkan mengenai isu-isu hangat perkotaan kepada masyarakat luas. Jadi tujuan kami ingin meningkatkan awareness dari masyarakat luas mengenai isu-isu perkotaan dan apa-apa saja sih yang perlu dilakukan untuk menciptakan kota yang baik untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, kami juga ingin memperkenalkan program studi kami ini Pak, perencanaan wilayah dan kota. Mungkin Bapak Ibu masyarakat umum masih jarang tahu mengenai program studi perencanaan wilayah kota, sehingga dengan mengadakan kegiatan ini, kegiatan yang inklusif, semua bisa masuk dengan bebas, itu harapannya orang-orang lebih tertarik, lebih tahu, lebih mempromosikan program studi kami ke khalayak luas, seperti itu Pak. Kemudian untuk rangkaiannya sendiri, ini kami pertama ada perlombaan kesayembara warga, isinya ada lomba LKTI, kemudian rancang kota, kemudian poster, dan juga esai yang diikuti oleh mahasiswa dan siswa SMA di seluruh Indonesia. Niatannya untuk apa? Untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa-mahasiswa maupun siswa SMA ini terhadap isu-isu perkotaan, kemudian meningkatkan daya pikir kritis mereka mengenai permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan di perkotaan. Kemudian yang kedua, kami ada rembuk warga. Itu isinya adalah diskusi dan juga seminar mengenai isu-isu perkotaan yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum secara gratis. Yang isinya tentunya akan membahas banyak hal mengenai dinamika perkotaan yang harus dilakukan supaya menciptakan kota yang nyaman, inklusif, dan juga milik semua orang. Kemudian kami juga ada loka warga yang ada di sini, itu ada pameran. Dengan pameran ini kita akan memperkenalkan bagaimana kondisi-kondisi perkotaan itu sebelum pandemi, kemudian saat pandemi, dan juga setelah pandemi itu perkotaan yang baik itu harus seperti apa. Oke, mungkin kalau kami sendiri panitianya itu dari semester 6 dan juga semester 4 atau tahun ketiga dan juga tahun kedua. Kemudian untuk permasalahan kota di Jogja sendiri, ini secara umum ya, Jogja itu masih terkesan eksklusif.
karena dimiliki oleh kaum kapital. Untuk spot-spot strategisnya itu dimiliki kaum kapital. Kemudian untuk di masa pandemi ini, sepertinya Jogja ini mungkin ya, menurut pendapat saya ya, mungkin belum bisa divalidasi dengan data yang akurat. Tapi menurut saya sendiri di Jogja ini cukup kaget kotanya, belum siap untuk menghadapi pandemi ya, karena memang semua kota pasti perlu adaptasi, semua kota perlu persiapan, perlu tahu apa yang dilakukan dan perlu trial dan error. Menurut saya di Jogja sendiri sepertinya masih cukup lambat untuk menangani pandemi untuk perjalanannya. Namun secara komprehensif mereka juga sedikit demi sedikit mulai ada perbaikan seperti itu. Kalau gitu solving problemnya gimana? Kalau untuk kota Jogja sendiri sebenarnya ada 3 aspek ya yang bisa. Sebenarnya ini semua perkotaan untuk menyelesaikan pandemi itu 3 aspek yang paling akurat. Pertama yaitu lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah ini mungkin ada garda terdepannya itu Dinas Kesehatan, kemudian BPBD atau lembaga-lembaga terkait untuk menghadapi pandemi. Dengan adanya birokrasi yang jelas, kemudian sistem koordinasi pemerintahan yang jelas, transparansi yang jelas, kemudian dinamika instruksi yang jelas, menurut saya itu bisa jadi penyelesaian problem yang baik. Kemudian yang kedua yaitu dari masyarakat sendiri. Masyarakat, kapasitas masyarakat, pengetahuan masyarakat, kemudian opini dan fokus masyarakat itu harus digiring kemana, di dalam optimisme, kemudian dalam pengetahuan yang tepat, dan juga yang ketiga sistem infrastruktur perkotaan yang memadai. Perkotaan yang memadai itu tidak perlu yang wah, tapi tepat sasaran, seperti puskesmas, sistem layanan umum, transportasi umum, sistem layanan jaringan jalan raya, mungkin seperti itu. Untuk kota Jogja sendiri menurut saya nih karena ada historisnya ya Pak ya. Jogja sendiri itu monosentris, jadi terpusat di keraton, kemudian melebar di wilayah-wilayah sekitarnya. Mungkin tata kelola di Jogja dan permasalahan kota di Indonesia umumnya ini pembagian bloknya itu belum terlalu tertata rapi, sehingga sehingga pola perkotaannya yang menciptakan jalan-jalan raya di Jogja itu mungkin masih belum fleksibel gitu. Maksudnya kadang orang tuh mau menuju ke satu titik tertentu tuh harus berputar atau melewati banyak jalan yang sulit, banyak persimpangan. Betul-betul IKN terwujud dan itu masih akan jangka panjang sekali. IKN ini suatu ekosistem baru yang diharapkan menjadi satu ekosistem perkotaan tetapi juga ramah lingkungan, green dan smart. Untuk mewujudkan itu membutuhkan banyak pemikiran, banyak sumbangsih ide-ide inovasi kreatif dari semua komponen bangsa. Saya melihat inisiasi seminar ini sangat luar biasa. Kita akan bisa bersama-sama menghasilkan satu pemikiran, ide tentang bagaimana mahasiswa bisa berkontribusi untuk mewujudkan IKN yang smart, yang green, yang ramah lingkungan, yang juga ada yang istilah lain forest city. Ini satu istilah yang mungkin baru, smart forest city. Kemudian smart city dan smart region, gitu ya, Prof. Jun. Langsung saja saya persilahkan mungkin Profesor Ahmad Junaidi untuk menyampaikan paparannya selama 20 menit ke depan. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Prof. Jun supaya semangat semuanya. Maaf, saya tidak bisa lihat saudara yang tepuk tangan tadi. Ini kalau belajar ini penuh terima kasih lawan. Saya ada paparan, tapi saya harus melihat paparan saya cek diri ya.
Jadi kita ada refresh tentang pandemi ya. Iya.